Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pajak dalam Islam. Pajak menurut syariah, secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah doribah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, doribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai doribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini nampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara doribah, yakni secara wajib. Bahkan sebagai ulama menyebut kharaj merupakan doribah. Jadi doribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikatakan doribah. Pengertian sebagai sumber penerimaan negara Islam dalam pelaksanaan haruslah sejalan dengan maqasid syariah. Untuk itu, Islam meminimalisir segala bentuk rusaknya kemaslahatan akibat pemberlakuan pajak. Hal ini dikarenakan sebagai seringnya pemberlakuan pajak bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru sebaliknya, yaitu membebani rakyat. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dari definisi ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pajak merupakan suatu bentuk pembayaran tunai, artinya seorang mukallaf harus membayar pajak berupa uang tunai dan tidak berupa barang. Yang kedua, pajak merupakan suatu kewajiban mengikat yang mengharuskan setiap individu untuk menunaikannya, artinya ada paksaan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya untuk menarik pajak tanpa perlu adanya suatu kompromi. Yang ketiga, pajak haruslah digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, pajak tidak mengharuskan adanya imbalan secara langsung, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan yang langsung, tetapi imbalan ini berupa fasilitas manfaat dapat dirasakan oleh semua pihak. Yang kelima, pajak adalah tuntunan politik untuk keuangan negara, artinya pajak ditentukan oleh suatu pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara dan tidak bisa ditawar lagi. Namun dari definisi di atas bukan berarti pajak dapat disalahgunakan sebagai bentuk pemerasan penyelenggaraan negara kepada rakyatnya. Walaupun hal ini sangat mungkin terjadi, karena kalau dilihat dari segi sejarahnya, yaitu pada masa feodalisme, terutama sebelum datangnya Islam, pajak memang digunakan sebagai suatu bentuk paksaan dari pihak yang berkuasa. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengubah paradigma tersebut dengan tetap mengacu kepada definisi di atas, adalah sebagai konsepi yang perlu dipenuhi dalam penarikan pajak. Dan konsep inilah yang menjadi acuan di semua negara di dunia saat ini sebagai suatu kaidah-kaidah dalam penetapan pajak. B. Karakteristik pajak dalam Islam. Pajak dalam Islam diperbolehkan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A yaitu pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Maksudnya di sini dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, zakat wajib ditunaikan terlebih dahulu, kemudian melakukan pajak yang berdasarkan ulil amri. Yang ke B, kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Yang C, ada beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Yang ke D, hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yang E yaitu pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus, dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal terisi kembali. C. Pendapat ulama tentang pajak dalam Islam. Ulama yang berpendapatan bahwa pajak itu boleh untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal seperti menanggulangi kemiskinan yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa mengecualikan kepada siapapun dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.
Menurut Umar Cupra, negara Islam untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsip untuk kesejahteraan kaum miskin. Padahal negara memerlukan sumber dana yang lain dapat melakukan fungsi secara efektif. Ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis, pada hartamu ada kewajiban selain zakat. Menurut Syed Rashid Ridha, sesungguhnya yang wajib itu dari hasil bumi dan harta. Zakat yang wajib dikeluarkan pada 8 sasaran. Menurut Nas, apabila dipungut oleh amil dan imam dalam negara Islam, maka bebas pemilik tanah dari kewajibannya. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram, di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu dipungut sebagai lagi, fuqaha mempertanyakan menolak hak negara untuk meningkatkan mal baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Menurut Abdul Al-Malukum, karena menjaga kemaslahatan umat melalui sarana seperti keamanan, pendidikan, kesejahteraan wajib, sedangkan kas negara tidak mencakupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syarak mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Menurut Umar Cupra, mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem kewajiban tambahan sesudah zakat jadi deribah, bukan zakat, karena kekosongan atau kekurangan baitul mal dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali. Diwajibkan hanya pada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan sebagai kepentingan mereka. Poin yang keempat yaitu tentang hukum pajak dalam Islam. Pada dasarnya, pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam Al-Quran dan hadis tidak dibenarkan karena Islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun, bisa saja terjadi suatu kondisi di mana zakat tidak bisa mencukupi pembiayaan negara. Maka, pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ahli wal aqdi.